down pasti, dikucilkan pasti, terutama keluarga sendiri pun juga menyepelekan, alah cuma ternak apa bisa menghasilkan uang, ya kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita ya, peternak Sri Kandi Lampung. Nah, di sini kita akan share sesuai pengalaman pribadi saya ya, cara sukses ternak ayam kampung. Nah, di sini ternak ayam kampung itu gampang-gampang susah ya guys, tergantung kitanya mau menjalankannya secara serius atau cuma asal-asalan. Kalau cuma asal-asalan sekedar hidup ya, diumbar saja tanpa dikasih kandang koloni ya, dan dikasih pakan seadanya, misal sisa nasi, sisa-sisa limbah dapur atau sayur-sayur afkir di pasar, itu bisa hidup. Tapi kembali lagi, kalau kita mau memelihara ayam secara fokus, secara profesional, atau secara ingin memang membudidayakan ayam dengan terstruktur tanpa asal-asalan, ya harus kita siapkan kandang. Nah, jadi kalau yang mau asal-asalan, tinggal kasih aja pakan nasi-nasi sisa, sayur-sayur afkir dari pasar, itu bisa hidup. Tapi kalau kita mau mengembang biakan ayam ya, untuk kita konvensionalkan atau memang untuk kita pelihara dengan tujuan tertentu, ya wajib kita harus menyiapkan kandang. Nah, untuk ayam kampung sendiri, kandang itu biasanya ukurannya kalau indukan 1:5 ya, itu 2 meter kali 1,5 meter. Itu untuk jantan 1, betinanya 5. Nah, kalau untuk kita kembangkan ya, cara-cara suksesnya itu ada 5 ya. Yang pertama, konsistensi, ulet, dan rajin. Nah di sini kalau untuk kita ternaknya sekedar ternak, gampang, ayam tinggal diumbar, minum cari sendiri, makan sendiri. Namun kalau kita untuk ternaknya untuk tujuan tertentu, misalnya memang untuk membudidaya dengan cara dikonvensionalkan ya, jadi kita harus konsisten. Jadi misalnya nih ya, misalnya dalam membersihkan tempat minum. Nah, ini barusan saya bersihkan ya, tempat minum dan tempat makan. Ini wajib sehari itu minimal sekali membersihkan tempat makan dan minum. Tapi kalau kita yang misal baru belajar ternak atau ternak masih sekedar ternak saja, ya gampang saja, dia diumbar, biarkan dia minum air yang ada di lingkungan sekitar tanpa harus kita menyediakan tempatnya gitu. Jadi rajin itu ya, kita wajib ngasih makan sehari 2 kali ya. Tapi kalau kita ini ternaknya tidak untuk tujuan beternak, maksudnya hanya sekedar memelihara, ya kita umbar saja, kita kasih makan seadanya, sisa makan yang ada di dapur kita, ya kan. Nah, untuk ulet itu ya kita harus jangan patah semangat lah. Misalnya dalam beternak itu pasti ada kendala, pasti tidak ada yang tidak mempunyai kendala. Nah, untuk rajin sendiri ya kita harus rajin memberi makan sehari 2 kali, minum dan tempat makannya rajin dibersihkan. Terus kita rajin ngontrol ayam itu seperti apa ya. Jadi konsisten itu wajib, rajin wajib, ulet itu wajib. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah melakukan 3 hal itu ya, sudah melakukan 3 hal semuanya, dan tanpa sengaja ada ayam yang sakit, itu pasti ternak itu akan down, peternak akan down pasti itu. Nah, kita di sini harus mempunyai mental baja. Mental baja itu gimana? Ya, kita namanya memelihara ayam hidup ya, atau hewan hidup, itu pasti ada kendala. Nah, jadi kita harus mempunyai mental baja, mental yang kuat, jangan down. Kita carikan solusinya, jangan ayam sakit langsung down mentalnya, itu nggak bisa. Kalau untuk peternak yang memang mau sukses ya, dulu saya itu ternak dari 2 jantan, malahan 2 jantan 3 betina. Satunya itu jantan masih linciran ya, itu pun
dari bapak saya. Nah, ya. Nah, dari situ saya kembangkan gimana sih caranya ternak ini bisa jadi untuk berkembang. Sementara kan daripada kita membeli, ya kan, lebih baik kita punya sendiri. Nah, dari situ awalnya. Sedangkan apa namanya, saya juga pun penggemar telur. Dulunya itu saya penggemar telur, sangat gemar sekali dengan telur dan daging ayam, sehingga saya mempunyai ide gimana kalau ini saya ternakkan sendiri, saya kembangkan sendiri. Alhasil dari tiga itu kita kembangkan, kita tambah, tapi kita belum punya ilmu, belum punya pengalaman. Kita tambah jadi 100 ekor. Alhamdulillah dari semuanya itu mati semua, kena aratan, ya kan, karena kita nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu apa sih langkah-langkah yang dibutuhkan jika harus beternak ayam. Nah, jadi dari proses itu saya tidak sama sekali, kalau don memang ya, don itu pasti ya, don pasti dikucilkan, pasti, terutama keluarga sendiri pun juga menyepelekan, Allah cuma ternak apa bisa menghasilkan uang, ya kan. Nah, dari situ saya bangkit lagi, jadikan cambukan lagi buat saya hidup untuk maju lagi. Akhirnya dari sisa aratan itu ya, dari 100 ekor tinggal 3 ekor. 3 ekor itu 2 betina, 1 jantan. Nah, dari situ saya kembangkan terus menerus sambil saya pelajari, saya belajar dengan grup-grup peternak seluruh Indonesia, baik dari baper, dari peternak muda, dari semuanya itu saya pelajari dari YouTube dulunya. Nah, dari situ saya belajar, saya memperbaiki diri, apa sih yang salah di saya, ya kan. Nah, dulu itu saya memang belum punya sekali namanya skill ataupun pengetahuan tentang ayam. Jadi dari situ saya belajar. Ya, alhamdulillah dari 3 ekor yang tadinya ratusan ekor mati gelempang semua, tinggal 3 ekor. Sekarang alhamdulillah jadi banyak lagi, saudara-saudaraku semuanya. Jadi banyak kembali. Nah, intinya di sini adalah ulet dan konsisten serta rajin. Jadi kita nggak usah down gitu loh. Ketika ada masalah ya kita cari solusinya, jangan sampai down. Kalau kita down, kita nggak akan bakal mencapai titik sampai sini, ya. Terus yang kedua itu memiliki minimal memiliki cara sukses ya untuk ternak ayam kampung, minimal memiliki 5 indukan 1 jantan. Itu yang biasa sekali bisa kita kembangkan. Dari 5 aja nanti bisa jadi ratusan ekor seperti sekarang ini. Nah, yang ketiga itu pakan atau minum sesuai kebutuhan, ya, baik itu pabrik ataupun alternatif. Nah, biasanya kalau untuk baru peternak itu kan biasanya ayamnya masih sedikit, biasanya pakai alternatif, pakai bekatul atau pakai dedak, pakai ampas tahu, pakai hijau-hijauan. Nah, itu belum memakai pabrikan full. Nah, itu biasanya, yaitu tergantung kita, konvensional saja, tergantung kita gimana sekarang. Kalau memang alternatif itu biasanya untuk khusus yang pemula. Biasanya kalau yang pemula itu kan dengan modal seadanya, kita pakai bahan yang ada saja. Nah, kalau yang untuk sudah besar, udah peternak besar, itu biasanya pakai full pabrikan. Agar apa? Agar memilih praktisnya. Sedangkan kalau alternatif ya kita tahu sendiri ya, kadang kalau untuk hijauan kita wajib tanam sendiri. Kalau kita beli otomatis tekor, ya kan. Nah, untuk minumnya juga, untuk minumnya itu bisa pabrikan ataupun bisa herbal. Nah, kita di sini memilih tetap herbal. Biar apa? Biar agar rasanya itu tetap beda dengan yang lain. Beda dengan yang lain kan pasti beda ya, antara kimia dengan herbal itu pasti rasanya akan beda. Nah, di sini juga sudah alhamdulillahnya ya, peternak Srikandi Lampung ini terkenal dari produksi telur dan ayam organik. Organiknya adalah organin non antibiotik kimia ya, non antibiotik kimia. Jadi kita itu full jamu-jamuan dengan full herbal. Jadi di situ memiliki nilai plusnya dari para penggemarnya ya, dari para konsumen itu, bahwa telurnya atau dagingnya itu lebih gurih, manis, tidak alot. Nah, seperti itu. Jadi
kita harus mampu menyesuaikan kebutuhan ayam pakan ataupun minumnya ya, baik pabrikan atau alternatif. Nah, yang keempat itu adalah memahami masalah ayam, contohnya penyakit tadi. Jadi ketika peternak sudah menemui kasus ya, menemui kasus ketika ayam itu sakit, pasti down, itu pasti, apalagi sampai aratan mati semua, tinggal berapa biji, itu pasti down. Nah, tugas kita adalah belajar dari kesalahan ya, introspeksi diri ya, introspeksi diri, apa saja yang salah sebelumnya kita koreksi lagi, kita bangkit lagi. Nah, ketika kita menjumpai masalah atau menemui suatu masalah, kita peternak itu wajib mencarikan solusi. Misalnya untuk ayam yang korisa, korisa itu pilek ya, kalau jamu-jamuan kan bisa dikasih jahe, bawang putih, gula merah itu. Kalau untuk pabrikan bisa dikasih anti senot bisa, atau langsung CRD itu bisa juga, itu kan gejala senot. Nah, untuk yang lainnya itu kita bisa pelajari juga dari lambat laun kita belajar ternak. Saya sekitar 3 tahun atau 2,5 tahun atau 3 tahun dalam beternak. Alhamdulillah saya sedikit demi sedikit mampu memahami dan mencarikan solusi penyakit yang ada di kandang. Nah, jadi yang keempat adalah memahami masalah ayam atau penyakit, yaitu kita wajib mampu memahami dengan adanya evaluasi diri, introspeksi diri. Kita akan tahu nanti apa salah kita, apa yang perlu diperbaiki, itu wajib ya. Nah, yang kelima ini pemasaran. Pemasaran itu yang paling berperan penting. Nah, pemasaran itu hal yang paling utama sebelum kita ingin terjun ke usaha ternak. Kita harus memahami pangsa pasar atau pemasarannya. Jadi jangan sampai kita punya produk tapi kita nggak bisa ngejualnya. Waduh, itu sangat sayang sekali. Jadi kita wajib mampu memasarkan ya, mampu memasarkan produksi dari farm kita itu untuk konsumen. Nah, jadi di sini ya, cerita sedikit, saya itu dulu memasarkan ayam-ayam saya itu berawal dari sosial media, yaitu WhatsApp ya. WhatsApp, dari mulut ke mulut itu saya menawarkan mau telur tidak, telur ayam kampung. Telurnya enak loh, lebih gurih, lebih enak, mengandung omega karena kuning telurnya oranye sekali dan lain sebagainya. Nah, kalau daging saya menawarkan mau daging ayam kampung enggak, ini herbal loh, pakai jamu-jamuan, insya Allah rasa dagingnya enak dan bikin lagi. Nah, alhamdulillah, jadi ya sistemnya kita itu awalnya MLM. Selain dari sosial media, saya dari MLM, yaitu mulut lewat mulut ya. Dari MLM itu ketika ya, yang namanya mulut, kalau sudah merasakan betapa enak dan gurihnya suatu rasa atau suatu masakan atau suatu hal, itu pasti dia akan tanpa sadar itu promosi ke orang lain ya, dia promosi ke orang lain. Nah, tanpa sadar ya, orang itu akan ngomong sama temennya, di sini loh dagingnya enak, ayamnya ayam kampung lagi, rasanya enak, gurih gitu kan, empuk, terus lebih nagih pokoknya. Nah, dari situ ya alhamdulillah tiap saya panen ya, meskipun nggak banyak ya, 50 ekor 100 ekor, kadang nggak nyampe 100 ekor, itu pun langsung ludes diambil sama langsung konsumen pertama. Jadi kenapa kita ngincer langsung ke orang langsung atau ke konsumen pertama langsung, yaitu jadi yang kita dapatkan, cuan yang kita dapatkan lebih besar daripada kita ke tengkulak ayam atau pemborong ayam. Namun jika nanti hasilnya sudah banyak, misalnya dalam 7 hari sekali atau 1 minggu sekali panennya berapa ratus ekor, kita wajib pakai memborong karena nggak mungkin kita kasih ke semua orang ya. Nah, itu jadi pemasaran itu sangat penting, sangat penting. Jadi jangan sampai 5 hal tersebut itu kita lewatkan dalam ternak kampung ya, agar sukses dalam beternak ayam kampung. Nah, oke, begini saja yang bisa saya sampaikan ya, sesuai dengan pengalaman saya
Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Saya yang perempuan saja bisa, masa kalian yang dan ibu rumah tangga yang mempunyai anak yang sangat-sangat aktif saja bisa, masa kalian tidak, kan gitu. Oke, semangat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang, dan share ke peternak lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Oke, selamat siang, salam sejahtera, salam sukses, salam telek pitik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.